Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginanto Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang materi kinetika kimia. Poin 6 sampai 8. Ini poin-poinnya. Ya, poin yang pertama. Grafik ordinal ketika satu reaksi misal A diubah konsentrasinya ternyata tidak mempengaruhi laju reaksi, besarnya laju reaksi tidak berubah, maka order reaksi terhadap reaksi tersebut bernilai 0. Ya, ini ada grafiknya untuk ordinal. Grafik order 1. Ketika satu reaksi misalnya A diubah konsentrasi, maka laju reaksi juga berubah berbanding lurus terhadap perubahan konsentrasi reaksi tersebut. Ini ada grafik order 1. Ya, yang ketiga ada grafik order 2. Ketika satu reaksi misal A diubah konsentrasinya, maka laju reaksi meningkat setara pangkat 2 dari laju konsentrasi sebelumnya. Ini grafik order 2. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu beserta contoh soal. Ini menghubungkan waktu paru reaktan dalam reaksi order pertama dan konstanta laju reaksi K dalam reaksi seperti itu. Waktu paru tidak tergantung pada konsentrasi awal A. Ini tidak benar untuk reaksi yang memiliki keseluruhan pesanan selain dari urutan pertama, A, B plus C. Rencana, kami menggunakan persamaan yang diberikan sebelumnya untuk T setengah untuk reaksi order pertama. Nilai K diberikan dalam masalah koefisien reaktan A adalah A sama dengan 1. Solusinya T setengah sama dengan ln 2 per AK sama dengan 0,693 per 1 kali 0,0450 S akad min 1 sama dengan 15,4 sekon. Setelah 15,4 detik, reaksi setelah dari reaktan asli tetap sehingga A sama dengan setengah A 0. Contoh soal. Ini contoh soalnya. Ya, kemudian persamaan yang menghubungkan konsentrasi dan waktu adalah persamaan laju terintegrasi. Kita juga dapat menggunakannya untuk menghitung waktu paru T setengah. Dari reaktan, waktu yang diperlukan untuk setengah dari reaktan itu untuk dikonversi menjadi produk. Persamaan laju terintegrasi dan waktu paru berbeda untuk reaksi dengan urutan berbeda. Reaksi order pertama untuk reaksi yang melibatkan AA, produk yang urutan pertama dalam A dan urutan pertama secara keseluruhan. Pertama, persamaan laju terintegrasi adalah ln dikali A0 per A sama dengan AKT. A0 adalah konsentrasi awal reaktan A dan A adalah konsentrasinya pada suatu waktu T. Setelah reaksi dimulai, memecahkan hubungan ini untuk memberi T sama dengan 1 per AK ln dikali A0 per A. Menurut definisi, setengah A0 AT T sama dengan T setengah. Jadi, T setengah sama dengan ln 2 per AK sama dengan 0,693 per AK. Rencana kami menerapkan persamaan laju orde pertama terintegrasi. Ln N2 05 0 per N2 O5 sama dengan AKT. Pertama kita harus menentukan N2 O5 0-nya, konsentrasi molar asli dari N2O5. Lalu kami selesaikan N2O5 konsentrasi molar setelah 1 menit. Kita harus ingat untuk menyatakan K dan T menggunakan satuan waktu yang sama. Akhirnya kami mengubah konsentrasi molar dari N2O5 ke mol yang tersisa. B. Kami memecahkan persamaan urutan pertama terintegrasi untuk waktu yang diperlukan. Solusinya, konsentrasi asli N2O5 adalah N2O5 0 sama dengan 2,50 mol sama dengan 5 liter sama dengan 0,500 meter. Jumlah lainnya adalah A sama dengan 2, K sama dengan 0,00840 S pangkat min 1, T sama dengan 1, menit sama dengan 60 sekon. N2O5 sama dengan satu-satunya yang tidak diketahui dalam persamaan laju terintegrasi adalah N2O5.
Setelah 1 menit, mari kita selesaikan untuk hal yang tidak diketahui karena ln X per Y sama dengan ln X min ln Y. Ya ini, persamaannya yang tadi kayak ln X per Y sama dengan ln X min ln Y. Kemudian dimasukkan angka-angkanya ln N2O5 sama dengan ln N2O5 0 sama dengan dikurang AKT sama dengan ln 0,500 kurang 2 dikali 0,084 dikali 60 sekon. Hasilnya min 1,701. Mengambil logaritma natural terbalik dari kedua belah pihak memberi N2O5 sama dengan 1,82 dikali 10 pangkat min 1 meter. Nah, jadi setelah 1 menit reaksi, konsentrasi N2O5 adalah 0,182 meter. Jumlah mol N2O5 yang tersisa dalam wadah 5 liter adalah mol N2O5 sama dengan 5 liter dikali 0,182 mol per liter sama dengan 0,910 mol N2O5. B. Karena persamaan tingkat orde pertama terintegrasi melibatkan rasio konsentrasi, kita tidak perlu mendapatkan nilai numerik dari konsentrasi yang diperlukan ketika 90% dari N2O5 asli bereaksi, 10% tetap atau N2O5 sama dengan 0,100, N2O5 0. Kami membuat substitusi ini ke dalam persamaan laju terintegrasi dari menyelesaikan untuk waktu yang telah berlalu. Ya, seperti ini. Kemudian reaksi orde kedua, untuk reaksi yang melibatkan A, produk yang orde kedua sehubungan dengan A dan urutan kedua secara keseluruhan. Persamaan laju terintegrasi adalah 1 per A dikurang 1 per A 0 sama dengan AKT. Plot konsentrasi versus waktu untuk reaksi tingkat pertama. Selama 173 detik, konsentrasi A turun dari 1 meter menjadi 0,50 tambah 1,73 detik. Diperlukan agar konsentrasi turun setengah lagi dari 0,50 meter menjadi 0,25 meter dan seterusnya. Untuk reaksi tingkat pertama, T setengah sama dengan ln 2 per AK sama dengan 0,693 per AK T setengah. Tidak tergantung pada konsentrasi pada awal periode itu. Nah, yang B, plot konsentrasi versus waktu untuk reaksi orde kedua, nilai yang sama digunakan untuk A, A0 dan K seperti pada bagian A. Nah, ini ada berbanding terbalik dengan konsentrasi pada awal periode waktunya. Menyederhanakan dan menyelesaikan. Untuk T setengah, kami memperoleh hubungan antara tetapan laju dan T setengah. T setengah sama dengan 1 per AK A0. Pada kasus ini, T setengah tergantung pada konsentrasi awal A, paruh waktu. Reaksi orde kedua, senyawa A dan B bereaksi membentuk C dan D dalam suatu reaksi yang ditemukan sebagai urutan kedua. Dalam urutan A dan urutan kedua secara keseluruhan konstanta laju pada 30 derajat Celcius adalah 0,622 liter per mol per menit. Apa waktu paruh A kapan 4,10 kali 10⁻²meter adalah dicampur dengan kelebihan B. Ya, ini ada A plus B, C plus D, menilai K A kuadrat. Ini ada rencananya. Kemudian ada 0 orde reaksi. Untuk reaksi A, produk yang 0 orde, laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Kita dapat menuliskan ekspresi hukum tingkat sebagai nilai sama dengan min 1 per A. Delta A per delta T sama dengan K. Persamaan laju terintegrasi yang sesuai adalah A sama dengan A0 min AKT, 0 orde. Dan waktu paruh adalah T setengah sama dengan A0 per 2AK, 0 orde. Nah, ini ada tabel orde 0 pertama dan kedua.
Kemudian ada persamaan Arrhenius beserta contoh soal. Pada tahun 1889, Arrhenius mengusulkan sebuah persamaan empirik yang menggambarkan pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi. Persamaan yang diusulkan adalah K konstanta laju reaksi, A faktor frekuensi, A energi aktivasi. Nah, persamaannya menjadi seperti itu. Contoh soalnya, delta Y per delta X sama dengan min 1,61 dikali 10⁴ K. Min EA per R sama dengan min 1,61 dikali 10⁴ K. EA sama dengan 8,31 J per mol K. 1,61 dikali 10⁴ K sama dengan 1,34 dikali 10⁵ J per mol sama dengan 134 kilojoule per mol. Nah, terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari saya, Gilang Antowi Pratama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.